Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat hari Jumat, kita ketemu lagi. Jadi hari ini aku mau ajak teman-teman untuk bahas lagi firman Tuhan yang berjudul tentang discipleship. Discipleship ini apa? Jadi discipleship ini adalah bagaimana sebuah gereja kembali kepada esensi awalnya, yaitu melakukan atau menjalankan sebuah pemuritan yang bukan cuman pemuritan untuk murid-murid yang ada, tetapi juga menghasilkan murid-murid yang baru, teman-teman. Nah, teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk buka Alkitab kita di Markus 1 ayat 7. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yang di Markus 1 ayat 7 ini adalah bagaimana Tuhan Yesus mengajak beberapa murid yang bekerja sebagai penjala ikan pada saat itu untuk ikut Yesus dan dijadikan murid dengan tujuan menjadi penjala manusia. Nah, tentu saja teman-teman, ini bukan cuma sekadar asal Tuhan mengajak mereka yang dimana mereka menjadi penjala ikan, yang tadinya mereka penjala ikan lalu menjadi penjala manusia, tetapi ini adalah tujuan Tuhan atau salah satu bagian dari tujuan pemuritan. Tujuan pemuritan yang dimana ini adalah proses pembentukan kehidupan kita yang memiliki keserupaan seperti Kristus, teman-teman. Dan bukan hanya serupa begitu saja, tetapi ada yang namanya proses yang nanti akan membentuk hati kita untuk mau dimuridkan. Dan juga proses ini nggak mudah, teman-teman, dimana ketika kita ingin menjadi seperti Kristus, tentu saja ada pembentukan demi pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, dan juga ada beberapa hal-hal yang nggak baik yang harus Tuhan hancurkan dan juga Tuhan kikis, dan itu nggak enak, teman-teman, sehingga akhirnya kita bisa memiliki tujuan, yaitu serupa seperti Kristus. Di sini ada budaya discipleship. Jadi di sini ada 5 budaya discipleship, teman-teman. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah reaching ke making. Bagaimana di sini kita bisa lihat dalam undangan kita, teman-teman, kepada anak-anak Tuhan yang lainnya yang harusnya mereka juga memiliki satu tujuan, sehingga akhirnya ini juga kita yang sudah dimuridkan membimbing mereka untuk mereka menjadi murid, teman-teman. Jadi bukan cuma sekadar mengundang mereka jadi kita yang sudah dimuridkan bukan hanya sekadar mengundang teman-teman kita yang baru, tetapi juga kita memiliki hati untuk mau memuridkan mereka, dan mereka juga pada akhirnya memiliki hati untuk mau dimuridkan, sehingga setelah mereka dimuridkan juga mereka juga punya hati untuk memuridkan yang lainnya. Jadi itu secara berkala terus-menerus, teman-teman. Nah, lalu yang kedua, dari teaching ke equipping. Di sini bukan hanya mengejar, tetapi juga ada yang namanya penerapan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga timbul yang namanya kemampuan untuk memuridkan. Di sini kita bisa lihat ketika kita menerapkan firman Tuhan di dalam hidup kita, orang yang melihat perubahan hidup kita, dia akan merasa tertarik atas karakter kita yang sudah berubah, dan yang berubah atau berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, teman-teman. Atau mungkin mereka merasa hidup kita lebih baik atau karakter kita lebih baik dibandingkan karakter kita sebelumnya, sehingga akhirnya itu membuat kita bisa mengenal kasih Tuhan, membuat kita memperkenalkan kasih Tuhan ke mereka, yang dimana pada akhirnya mereka mungkin bisa penasaran ke kita dan tanya ke kita, kenapa ya kok kamu bisa berubah, atau karakter kamu jauh lebih baik. Itu adalah jalan kita untuk melakukan, menurut aku itu adalah jalan kita yang Tuhan buka untuk kita
bisa melakukan yang namanya pemuritan. Tetapi tentu saja pertumbuhan itu diserahkan kepada Tuhan. Itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah menanam dan menyiram, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga adalah dari attending ke participating, teman-teman. Dari attending ke partisipasi, teman-teman, yaitu mengerahkan jemaat yang pasif bisa juga menjadi pelaku yang aktif dalam berkomunitas, di mana teman-teman mereka pun bisa terlibat dalam memuridkan dan menjadi aktif juga, teman-teman, bekerja sama dalam berkomunitas untuk menyebarkan Injil. Lalu yang ketiga ada connecting ke transforming. Yang di sini kita bisa lihat bukan hanya untuk ngumpul-ngumpul atau asik-asikan aja dalam sebuah komunitas, tetapi juga ada tujuan, yaitu perubahan rohani. Tuhan Yesus bukan cuman datang ke dunia lalu memilih 12 murid begitu saja, tetapi dari Dia datang ke dunia dan menetapkan 12 murid itu, Tuhan Yesus awal yang Dia lakukan adalah membangun hubungan kepada 12 muridnya. Tapi juga di situ ada tujuan, yaitu adanya perubahan rohani, sehingga setiap murid-muridnya mengalami yang namanya transformasi, dan setiap pribadi dari mereka akhirnya mereka bisa menjangkau jiwa-jiwa, teman-teman. Jadi Tuhan Yesus menjalin hubungan dulu dengan ke-12 muridnya, membangun hubungan dulu dengan ke-12 muridnya, lalu mengajarkan mereka, dan akhirnya terjadi yang namanya perubahan rohani, transformasi, dan dari setiap pribadi mereka bisa menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Nah, lalu yang keempat yaitu akumulasi ke reproducing, yaitu di sini kita bisa lihat bahwa fokusnya bukan ke jumlah orang, tapi mereproduksi murid-murid yang dimuridkan. Tidak fokus kepada jumlah orang, tapi juga dengan murid yang ada mampu menciptakan murid-murid yang sudah siap menjangkau jiwa-jiwa yang lain, teman-teman. Itu dia budaya discipleship, teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan pemuritan sejati, yang dimana pemuritan sejati itu memiliki sifat relasional, intensional, dan juga misional. Relasional adalah pemuritan yang dilakukan dengan membangun hubungan sehingga di situ ada keteladanan, teman-teman. Bukan cuma keteladanan, tapi juga ada waktu bersama dan juga kejujuran. Bagaimana kita juga bisa lihat Tuhan Yesus seperti yang aku bilang, Dia membangun hubungan, memberikan waktunya, sehingga akhirnya terbentuk juga yang namanya kejujuran satu dengan yang lain. Dan juga murid-muridnya pun pada akhirnya dimampukan oleh Roh Kudus, dan ada pekerjaan tangan Tuhan sehingga mereka mau untuk jujur, sehingga itu menimbulkan yang namanya kejujuran, ada keterbukaan antara Yesus dan murid-muridnya. Nah, ini sifat pemuritan sejati. Lalu yang kedua ada intensional, yang dimana di sini ada tujuan dan proses yang jelas. Di sini kita bisa lihat prosesnya, yaitu pertama mengenal Yesus. Dari mengenal Yesus kita bisa bertumbuh melalui firman-firman Tuhan yang kita baca, atau mungkin melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, dan pada akhirnya kita rindu untuk melayani, sehingga di sini ketika kita sudah melayani, akhirnya ada kita menjadi murid. Dari kita menjadi murid, kita juga menghasilkan murid-murid baru untuk Tuhan. Nah, tapi di sini kita membutuhkan yang namanya disiplin.
membutuhkan yang namanya kesabaran dan strategi, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga adalah misional. Pemuritan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk membawa Injil sampai keluar gereja, kayak kantor, sekolah, dan juga sampai kepada bangsa, teman-teman. Bagaimana pemuritan bukan fokus ke diri sendiri, untuk dianggap hebat mungkin, teman-teman, atau mungkin itu firman Tuhan, Injil itu kita simpan sendiri, tetapi juga kita rindu membagikannya, sehingga akhirnya misi Tuhan yaitu menyebarkan kabar baik ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa itu terjadi, teman-teman. Dimulai dari kantor, dimulai dari rumah, bahkan kalau Tuhan izinkan itu bisa, kabar baik itu bisa tersebar ke seluruh bangsa, teman-teman. Teman-teman, di sini ada sedikit kesaksian dari aku yang dimana firman Tuhan, setiap firman Tuhan yang aku baca, teman-teman, aku mengartikannya sendiri, aku membuat pengertian sendiri atas firman Tuhan. Tapi saat aku dimuridkan, pelan-pelan aku ngerti, pelan-pelan aku paham dan tidak lagi mengartikannya sendiri, tetapi di sini aku dibantu oleh adanya mentor, dibantu oleh teman-teman aku yang lain, teman-teman rohani aku, teman-teman komunitas aku yang lain, teman-teman. Dan itu tanpa disadari itu berdampak, teman-teman, ke orang-orang sekitar aku. Salah satu contohnya adalah ke di tempat kerja aku. Ada mereka yang merasa bahwa ada yang berbeda di dalam kehidupan aku. Ada yang bilang seneng melihat aku berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ada perubahan di dalam kehidupan aku dan itu membuat mereka happy. Dan aku rasa itu bukan karena aku, tetapi karena Tuhan, teman-teman. Sehingga akhirnya ketika mereka tanya sama aku, kok aku bisa berubah, dan itu adalah cara aku untuk menceritakan tentang Tuhan, menceritakan kasih-Nya Tuhan di dalam hidup aku. Dan aku rasa, atau menurutku, itu adalah cara aku membagikan Injil atau kabar baik itu kepada mereka. Dan buat aku sendiri itu adalah pemuritan. Jadi aku sudah melakukan pemuritan. Teman-teman, di sini ada points to ponder. Bagaimana di sini ada 3 points to ponder. Yang pertama, dalam spiritual pathway, di manakah saya berada? Masih sebagai bayi rohanikah, anak, pemuda, atau sudah menjadi orang tua rohani yang memuridkan? Lalu jelaskan alasannya. Yang kedua, sudahkah saya mengalami transformasi hidup sejati, bukan sekedar merasa nyaman dalam koneksi sosial saja? Yang ketiga, apakah saya pernah atau sedang mempersiapkan orang lain untuk menjadi murid dan memuridkan selanjutnya? Nah, teman-teman, kita akan bahas ini di breakout room. Nanti kita akan ada breakout roomnya. Dan tidak lupa di sini ada ayat dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku sudah selesai, teman-teman. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan.